Halo Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat dari channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran pertama dari triwulan pertama tahun 2024. Saya akan membawakan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Dan judulnya adalah Dunia Kita Mazmur, karena memang pelajaran di triwulan pertama tahun ini adalah diambil dari kitab Mazmur. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan membawakan atau mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari Kamis tanggal 4 Januari ini, kami mohon Tuhan boleh tolong berkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, Dunia Kita Mazmur. Sebenarnya apa yang mau digambarkan oleh penulis Sekolah Sahabat dengan memberi judul pelajaran di hari Kamis Dunia Kita Mazmur, ini juga seharusnya menjadi gambaran dari dunia kita umat Tuhan. Kitab Mazmur ditulis oleh beberapa orang. Selain Daud ada yang lain lagi saudara, meskipun Daud mungkin yang paling banyak ya, atau yang paling dikenal sebagai penulis kitab Mazmur. Dalam pelajaran dari Kamis dikatakan bahwa dunia kitab Mazmur sepenuhnya berpusat kepada Tuhan. Artinya para penulis kehidupan mereka berpusat kepada Tuhan. Seharusnya kita pun juga punya pengalaman yang berpusat kepada Tuhan. Aspek kehidupan kita, semua pengalaman kita harusnya berpusat kepada Tuhan. Kita layak untuk menaruh kepercayaan kita hanyalah kepada Tuhan. Bahkan sampai kemudian orang mengenal bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Inilah yang terjadi di zaman dahulu kala ketika dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-11 saudara. Sambil saya akan membuka Mazmur 42 ayat yang ke-11, saudara juga boleh membuka dari Alkitab Anda. Mazmur 42 di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan mengenai bagaimana bahkan musuh umat Tuhan pun juga bisa mengenal mengenai Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Jadi digambarkan dahulu kala ketika misalkan seorang musuh melawan umat Tuhan, sambil menyerang umat Tuhan mereka berkata, di manakah Allahmu? Meskipun tampaknya seperti yang seperti mengejek, tapi di sini mengapa musuh bisa berkata kepada umat Tuhan yang diserang, di mana Allahmu? Karena musuh pun juga mungkin terlalu sering mengenal atau mendengar umat Tuhan menyebut-nyebut mengenai Tuhannya, Tuhan yang di surga. Sehingga ini menunjukkan bahwa kehidupan umat Tuhan di zaman kita Mazmur adalah sebuah kehidupan yang mana berpusat kepada Tuhan. Kehidupan kita pun seharusnya demikian saudara. Kehidupan kita di dunia ini haruslah sebuah kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Dan dituliskan dalam pelajaran hari Kamis bahwa sentralitas Tuhan dalam hidup menghasilkan sentralitas ibadah. Artinya ketika kehidupan berpusat kepada Tuhan, maka hidup kita ini seperti menjadi sebuah kehidupan yang beribadah. Dalam Roma, kalau tidak salah pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, persembahan yang sejati adalah persembahan tubuh kita, hidup kita. Artinya adalah ibadah kita tidak terbatas kepada jam-jam berbaktian di gereja, jam berbaktian pagi dan petang di rumah kita, tapi dalam pekerjaan, pendidikan, apapun yang kita lakukan, baik lewat ucapan, tindakan, seharusnya menyatakan perbaktian, peribadatan kita kepada Tuhan, saudara. Dan untuk melihat apakah para penulis kitab Mazmur bahwa sungguh hidup mereka berpusat kepada Tuhan, kita akan membaca beberapa ayat berikut ini. Dalam Mazmur 16 ayat yang 8, saya tidak akan membacakan, tapi saya akan ringkaskan di sana bahwa dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, penulis mengungkapkan Tuhan ada di hadapanku, Tuhan di sebelah kananku. Meskipun kita mungkin sedikit bingung yang dimaksudkan Tuhan di hadapan atau Tuhan di sebelah samping kanan. Tapi intinya adalah dari ayat ini mengatakan penulis kitab Mazmur karena saking berpusat hidup mereka kepada Tuhan, merasakan betapa Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Lalu dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9, penulis kitab Mazmur mengungkapkan, di dalam Tuhan bermegah sepanjang hari memuji nama Tuhan. Lalu dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, menyatakan Tuhan sebagai tempat perlindungan, Tuhan sebagai kekuatan dan juga pertolongan. Lalu dalam Mazmur 47 ayat yang kedua dan yang ke-8, sepanjang hari umat Tuhan bisa berseru kepadanya, karena Tuhan adalah Raja yang mendengarkan kita setiap saat, adalah seorang yang berkuasa. Dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga, di sana mengingatkan bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk keberhasilan umat Tuhan, saudara. Dan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, di sana mengatakan bahwa Tuhan sebagai tempat curahan hati, Tuhan sebagai tempat curhat kita. Jadi kita lihat bahwa Tuhan sebagai pusat dari kehidupan para penulis kitab Mazmur.
Seharusnya Tuhan juga menjadi pusat dari kehidupan umat Tuhan di zaman ini. Dalam pelajaran hari Kamis dikatakan, Tuhan di saat yang sama berada di tempat yang seperti yang jauh. Memang dia di surga, kita di dunia, tapi dari beberapa ayat yang kita baca, Tuhan begitu dekat dengan kita. Jadi seharusnya kita memahami Tuhan memang jauh di surga, tapi Tuhan secara kehadiran dia bisa hadir dimanapun di tempat kita berada, meskipun mata manusia kita tidak bisa melihatnya. Inilah dunia kita Mazmur. Seharusnya dunia kita umat Tuhan juga seperti ini, sebuah kehidupan yang berpusat kepada Tuhan, entah sedih maupun senang, entah sedang bersuka cita maupun berduka cita. Shalom saudara.